Tuhan, shalom semuanya. Halo. Puji Tuhan, perkenalkan nama aku Trivena Victoria. Biasanya di sekolah dipanggilnya Vena atau Triv. Jadi pada kesempatan siang hari ini aku mau kesaksian sedikit dengan tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan aku. Sekarang aku baru lulus dari sekolah. Aku ngambil sekolah menengah kejuruan yang aku ambil akuntansi. Dan pasti kalau misalnya udah lulus gini kan banyak banget plan yang harus aku hadapin gitu ya. Mulai dari apa yang harus aku lakuin setelah sekolah gitu. Dan dari masuk kelas 12 itu udah beberapa plan yang aku ambil gitu. Aku berdoa, aku pengen kuliah Tuhan gitu. Tapi aku bingung gitu ya. Aku satu sisi pengen banget ngambil perguruan tinggi negeri gitu. Pengen masuk ke universitas negeri. Tapi pasti banyak banget biaya yang harus dikeluarin gitu. Dan siapa yang mau biayain gitu. Tapi itu nggak jadi hal yang membuat aku tuh jadinya nyerah gitu dengan situasi yang aku punya. Dan setelah itu aku berdoa dan Tuhan bilang kalau kamu mau kuliah kamu harus ambil beasiswa. Nah dan karena aku ambil akuntansi dan ikut tes itu, materi-materi yang harus aku pelajari itu biasanya materi anak SMA gitu. Dan ada satu hal pas awal tahun itu aku dapat informasi tentang beasiswa ke Jepang. Nah udah dipersiapin gitu untuk raportnya dan sertifikat-sertifikat. Dan ternyata mereka mewajibkan kita untuk memiliki sertifikat yaitu kejuaraan gitu. Baik itu nasional ataupun internasional. Akhirnya aku ikut beberapa olimpiade, aku ikut beberapa pelajaran dan puji Tuhan dapat juara. Dan setelah itu pas aku mau daftar untuk masuk beasiswa itu ditolak. Kenapa ditolak? Karena cuma mereka lulusan SMA doang yang boleh daftar ke beasiswa itu. Rasanya sedih banget pokoknya di situ. Tapi bawa dalam doa lagi, nggak boleh dijadiin itu satu hal yang membuat kita putus asa gitu. Dan akhirnya aku belajar lebih giat lagi untuk dapat beasiswa yang lain gitu. Dan akhirnya aku ngejar materi untuk aku ikut tes beasiswa dan puji Tuhannya itu dapat. Dan sekarang aku diterima di 7 jurusan di 5 universitas di Indonesia. Ada di Trisakti, aku keterima di dua jurusan. Yang pertama akuntansi sama manajemen. Yang kedua aku keterima di Presiden University, jurusan aktuaria dan juga jurusan akuntansi. Di Podomoro University aku keterima di akuntansi. Di Universitas Mercubuana aku keterima di akuntansi juga. Dan yang kelima Universitas Kristen Indonesia di jurusan akuntansi juga. Jadinya 6. Sama Perdita University aku keterima di jurusan akuntansi. Itu semua karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan aku. Yang pertamanya aku minta kalau dapat satu aja udah puji Tuhan gitu ya. Tapi ternyata ikut tes dan semuanya diterima gitu. Dan itu semua beasiswa. Setelah berdoa sama Tuhan tanya universitas mana gitu, karena pasti semuanya bagus gitu. Dan jatuh kedua itu aku bingung antara milih Presiden University atau ke Trisakti gitu. Nah kalau aku pilih ke Presiden University, otomatis aku harus masuk ke asrama. Sedangkan aku hari Minggu ada pelayanan di gereja. Ada pelayanan dan aku bilang kalau nggak boleh untuk ninggalin pelayanan. Dan akhirnya berdoa dan Tuhan bilang ambil aja yang terdekat, yaitu Trisakti, yang dimana itu dekat sama rumah aku. Ke gereja juga dekat, ke rumah dekat, mau kemana-mana juga dekat gitu. Akhirnya ikut wawancara dan diterima di beasiswa di Trisakti. Jadi kan dari itu aku mau nyanyiin satu lagu. Lagu ini menguatkan aku gitu kalau cuma Tuhan Yesus yang bisa menolong aku gitu. Sekalipun banyak orang-orang yang pintar, banyak orang-orang yang punya nama yang baik, tapi cuma Tuhan Yesus doang yang bisa menolong aku gitu. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku,
Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, di atas segalanya, Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu,
yang kami sangat cintai, mari beracara lebih dalam lagi. Kembali terangi setiap firman-Mu yang kami boleh baca, sehingga kami boleh mendapatkan pemahaman jauh lebih dalam lagi. Dan biarlah setiap hati dan pikiran kami boleh terbuka di tempat ini, sebab kami tahu firman-Mu adalah Engkau itu sendiri. Dan firman-Mu itu penuh dengan kuasa, kuasa yang sanggup mampu mengembalikan setiap hati dan pikiran kami untuk percaya bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan. Sebab di bawah kolong langit ini tiada nama lain yang dapat diberikan kepada manusia, yang hanya oleh karena nama itu manusia dapat diselamatkan. Dan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berfirmanlah bagi kami, di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin. Silakan duduk. Iya, luar biasa ya tadi kesaksiannya Ibu Lestari ya, Ibu Lestari ya, Ibu Lestari ya. Puji Tuhan, datang aja udah diberkati pasti. Nanti selebihnya Tuhan juga akan menyampaikan. Juga Ibu, ya memang kekristenan bukan cuma sekedar sebuah agama karena kelahiran dan keturunan, tapi kekristenan berbicara tentang sebuah perjumpaan secara pribadi di mana Tuhan memperjumpakan dirinya dengan setiap kita, maka kita bisa mengenal satu-satunya Tuhan. Amin. Agama bisa diwariskan dari keturunan, tapi Tuhan Dia sendiri yang menyatakannya kepada setiap kita. Amin. Dan buat ibu yang bersaksi tadi anaknya ya luar biasa ya. Tuhan itu memperhatikan orang-orang kayak ibu yang sedang mencari. Nah sekarang pencariannya sudah ketemu. Haleluya. Amin. Pencarian ketemu hanya ada di dalam Yesus Tuhan. Sekali Yesus tetap berikan tepuk tangan. Haleluya. Ayo kita lanjutkan lagi Efesus 2 ayat 7, 8, 9 dan 10. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita apa? Kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan apa? Kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan yang berbahagia, yang mendengar, menyimpan serta melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Ayat 7 yang pertama di sini dikatakan supaya pada masa yang akan datang. Wow. Apa sih yang menjadi kekhawatiran kita sebagai umat manusia? Kekhawatiran kita sebagai umat manusia karena kita tidak mempunyai kepastian tentang sesuatu yang ada di depan kita. Masa depan bagaimana? Keadaan di depan bagaimana? Itu tuh yang menjadi kekhawatiran bagi semua manusia. Tetapi kita bersyukur, kita berterima kasih. Sebagaimana tadi saya sampaikan firman Allah, bahwa Dia Tuhan, Roh adanya, yang tiada berata, yang tiada terbatas, yang tiada berwujud. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Tetapi lihat, Tuhan yang Roh adanya, yang tidak berwujud. Kenapa? Karena mata kita sebagai manusia nggak sanggup mampu menampung kebesaran Tuhan. Karena Dia terlebih besar. Gak sanggup mata jasmani kita melihat kebesaran tuh, karena Dia Roh adanya. Nah,
sedemikian rupa dia ada karena memang dia ada. Maka untuk dia memperkenalkan dirinya kepada kita, maka dia menjadi manusia. Agar di dalam dia kita bisa mengenal akan kasih Tuhan. Oleh sebab itu dia datang untuk kita. Setelah dia datang, dia mati untuk kita. Setelah itu dia bangkit dari antara mati, semua untuk kita. Dia naik ke surga untuk kita. Dia menyediakan tempat di surga untuk kita. Dia mencurahkan rohnya agar kita bisa mengenal dengan dia, kepada dia dengan benar, untuk kita. Wow. Artinya segala sesuatu yang dia kerjakan itu untuk keselamatan kita. Kenapa dia datang menjadi manusia? Karena dia ingin menyelamatkan kita manusia. Masa sih manusia yang datang ke bok kan gak bisa diselamatkan. Amin. Dia harus menjadi manusia. Setelah dia jadi manusia, dia taat sampai mati di atas kayu salib. Kenapa sih taat? Karena manusia telah kehilangan kemampuan untuk taat kepada Tuhan. Haleluya. Maka dialah yang mewakilinya. Dia taat sampai mati. Kenapa harus sampai mati? Sebab semua manusia yang telah jatuh di dalam dosa hilang kemuliaan Allah, dan akhirnya nanti pasti mati, saudara. Ayo, siapa yang percaya ada kematian? Semua percaya. Ayo, habis mati kemana lo? Ayo, habis mati kemana? Iya, kalau belum paham gimana? Belum paham, neraka. Itu yang menjadi ketakutan. Tidak ada sebuah kepastian. Semua manusia pasti mati, dan Yesus juga mati sebagai manusia, agar kematian manusia juga dia ambil. Tapi setelah Yesus mati, dengar baik, ini nih yang penting. Apa itu? Dia bangkit dari antara orang mati. Kematiannya sebagai manusia, tapi kebangkitannya itu menandakan bahwa dia adalah Tuhan. Ada gak orang yang mati dibangkitkan sama Tuhan? Ada. Tapi yang dibangkitkan mati lagi gak? Mati lagi. Tapi Yesus setelah dia bangkit mati lagi gak? Enggak. Haleluya. Berarti buat kita yang percaya nih, masa depan kita setelah kita kematian pasti akan ada kebangkitan. Kita tidak lagi menuju kepada kebinasaan. Setelah dia bangkit, apa yang dikerjakan? Yesus naik ke surga. Coba lihat. Banyak jalan menuju Roma, banyak penerbangan menuju Israel. Sekarang lagi repot nih penerbangan. Tapi untuk bisa naik ke surga, hanya dia yang telah turun dari surga dan yang naik ke surga kembali, hanya dialah yang bisa membawa kita ke surga. Siapa dia? Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Dibawa bukan diterlantarkan. Disediakan bukan rumah-rumah itu. Disediakan rumah disediakan buat setiap kita. Nah, supaya kita tidak menghilang pengharapan, dia mencurahkan rohnya kepada kita. Roh itu dicurahkan kepada kita. Sesuatu yang gak mungkin menjadi mungkin. Kenapa? Karena hidup kita, tubuh kita ini dulunya adalah di mana berbagai-bagai manifestasi perbuatan dosa itu hidup di dalam hidup kita. Kita menjadikan diri kita Tuhan.
Kita menjadikan agama kita karena keturunan kewarisan itu Tuhan. Kita jadikan sesuatu ciptaan manusia, jadikan Tuhan. Itu bukan Tuhan, saudara. Tuhan itu tidak bisa diciptakan oleh tangan manusia sehingga saudara sembah. Sebab Tuhanlah yang menciptakan manusia dan segala isi. Nah, untuk itu tiada lagi kita nggak akan pernah mungkin bisa memahami tentang Tuhan kecuali ini dia. Ayat 8. Sebab apa katanya? Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Roh Kudus dicurahkan di dalam hidup kita. Sesuatu yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Kenapa? Karena Yesuslah yang mengerjakan semua itu. Dia datang, mati, bangkit, naik ke surga, mencurahkan rohnya. Sehingga tadinya yang kita tidak layak sekarang menjadilah layak untuk menerima Roh Kudus di dalam hati kita. Itulah anugerah dan kasih karunia. Selanjutnya diselamatkan oleh iman. Haleluya. Dari manakah datangnya iman? Iman timbul dari pendengaran akan firman. Pertanyaan, sebelum dengar ada iman nggak? Nggak ada. Sebelum dengar nggak ada iman. Guru sekolah minggu, oke? Ibu tadi yang saya tangkap tuh waktu kecil dia suka pernah ke gereja di sekolah minggu dengar Yesus. Betapa pentingnya penanaman dasar iman dari sejak kecil. Ini istri saya nih, kalau anak-anak sekolah minggu demen banget sama dia. Miss Uli. Sama aku kejamnya minta ampun. Saya selalu bilang sama dia, ingat ya, kamu punya karunia di mana anak-anak tuh dengar sama kamu. Betul? Kamu punya tanggung jawab jauh lebih besar dari saya. Kenapa? Karena kamulah yang menanam benih fondasi, yaitu firman kepada mereka, anak-anak saudara. Amin. Berarti sesungguhnya kita pada dasarnya nggak punya iman. Agama mungkin punya. Kenapa kita punya agama? Ya karena mama kita agamanya itu, papa kita agamanya itu, engkong kita agamanya itu, engkongnya kita agamanya itu turun ke kita. Agama, orang beragama belum tentu bertuhan. Tapi orang bertuhan pasti dia menjalani kehidupan di dalam Tuhan itu tersebut. Haleluya. Nah, untuk itu tiada lagi lain untuk bisa datang kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 6 berkata begini, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, apa katanya? Ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Amin. Selanjutnya, dan Allah apa katanya? Memberi upah kepada apa? Orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Wah. Saya berdoa agar semua pencarian kita dalam hati manusia itu gini. Ada sesuatu kekosongan. Nah, kekosongan di hati kita itu perlu diisi. Dan kita coba mencari untuk bisa mengisi kekosongan hati kita. Heran, kok nggak
bisa, ternyata sekian lama luntur lagi, kosong lagi. Yang kita pikir cari bisa, dapat, ternyata luntur dan kosong lagi. Sampai kepada satu titik, saudara, pencarian itu akan terhenti jika saudara dan saya ketemu dengan yang menciptakan kita, yaitu Tuhan. Nah, Tuhan itu adalah Yesus. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Amin. Nah, untuk itu diperlukan faith, iman. Kita perlu iman. Untuk bisa mendatangkan iman, kita perlu dengar. Yang kita dengar adalah firman. Nah, firman itu tuh yang memberikan kita pemahaman, pengertian akan Tuhan dengan sempurna, sehingga kita datang kepada Dia. Kalau datang kepada Dia, kuatkan, teguhkan hati. Kita seringkali datang kepada Tuhan, yang kita mau jawabannya sesuai kehendak kita, sesuai waktu kita. Itu yang selalu kita paksakan kepada Tuhan. Tetapi di sini dikatakan, ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi apa? Pemberian Allah. Yang penting, yang paling utama, pemberian yang utama itu adalah iman. Dan dengan iman itu, lihat, Anda akan berjalan di dalam anugerah dan kasih karunia. Saya secara pribadi ada sebagaimana saya ada merupakan anugerah dan kasih karunia yang karena iman. Sesungguhnya kenapa? I'm nothing, empty, kosong, gak ada apa-apa. Tapi begitu ada iman, saudara. Haleluya. Yang paling pertama, saya ketemu dengan jati diri saya. Yang saya tahu, saya ini siapa. Saya nggak lagi seperti layangan singit kesana kesini. Sekarang I know who I am. Gila, agak gue sedikit jadi bahasa Inggris biar keren. Haleluya. Amin. Saya ketemu dengan jati diri saya sendiri. Saya tahu. Dan selebihnya apa? Saya punya pengalaman dengan Tuhan. Dan pengalaman itu menjadi pribadi buat saya yang saya share. Mungkin nggak ngalamin secara sama, tetapi dasar konsepnya harus sama. Amin. Yaitu iman. Iman yang hanya diarahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Coba sebut Tuhan. Nah itu nih. Tuhannya harus yang mana? Tuhan gak boleh gaib, Tuhan gak boleh abstrak. Apalagi kamu bentuk Tuhan sesuai kehendak hatimu, darah Yesus. Tuhan itu harus Dia yang menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan. Siapa Dia? Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Apa refleksimu bahwa Yesus Tuhan dalam hidupmu? Ini penting. Saya bisa buktikan bahwa Dia Tuhan karena saya ketemu dengan Dia. Hidup saya berubah. Perubahan bukan intan, emas, perak, dan berlian. Itu senorak. Gak perlu Tuhan. Anda bisa lakukan itu. Wong gak ada kok di dalam dunia intan, emas, perak, berlian ada. Tinggal gali aja. Kalau malas-malas dikit nipu-nipu gitu. Bisa. Enggak tuh. Tetapi sesuatu yang merubah hidup saya, mengandalkan Tuhan dengan segenap hati. Apa ya? Itu mutiara, berlian melebihi dari segala sesuatu yang ada di dalam dunia yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Perubahan kelakuan,
perubahan akal budi, mengerti tentang kehendak Tuhan dan rancangan-rencana Tuhan. Tadi aja sempat berselisih dikit nih. Berselisih dikit, istri saya bilang, Pak, udah yang kedua kasih Om Pak Berti aja. Emang orang Yesus. Kenapa? Udah ditungguin sama adik kita, punya acara, punya rencana. Saya cuma bilang, kamu ikut saya apa ikut kamu? Kita tuh punya acara. Mereka maksudnya. Istri saya dengan 2 anak saya punya janjian dengan adiknya, dengan ponakan-ponakan. Pada mau ke Taman Safari. Dari hari Minggu saya udah bilang, pilih saja. Saya nggak bisa karena saya harus naik doa dan puasa melayani di sana. Nih jadwalnya udah ada. Jadi saya hari Senin, hari Selasa berangkat ke Bogor ngisi doa dan puasa. Ya tapi kan kita mau iya salah. Akhirnya buat deal, mungkin janjian ketemu di rumah makan Jerman yang isinya tuh hotdog Jerman. Ya terus ada yang bakar-bakaran di situ. Haleluya. Hotdog Jerman tuh Pak. Itu panjang, daging semua nggak pakai tepung. Haleluya. Terus yang bakar-bakarannya itu gila, asapnya darah Yesus. Haleluya. Ya. Jangan buka mana itu nggak boleh gimana? Jangan dong, ya kan? Puasa itu bukan berarti kita suruh tutup restoran. Taruh pisau di leher, itu berbenar. Haleluya. Amin. Kalau kita nggak ngaruh orang makan depan kita juga. Lanjut. Lagi puasa ya Pak. Aduh gak enak hati. Oh jangan. Yang puasa saya. Kamu tetap makan adisi. Emang gitu. Ya di atas ya. Betul? Nggak langsung bilang hormatin gue lagi puasa. Gue lapar bro. Gak coba. Kita nggak gitu ya. Kita puasa spirit, roh, bukan flesh. Orang makan tuh flesh, daging, karena memang perlu. Tapi roh itu jauh lebih besar. Jadi pada waktu kita puasa, orang jangankan ngomong tentang makanan, norak banget sih. Oh gitu, lihat orang makan depan kita aja. Itu bau semerbak makanan juga nggak ngaruh. Heran bisa tebal tuh. Anak saya suka ngeledek, masa udah kecium baunya? Oh lagi puasa. Nggak kecium baunya, mesti dites aja. Bukan. Nggak kecium baunya, tidak menimbulkan selera. Kenapa? Karena spirit sedang bekerja. Haleluya. Amin. Terus dia langsung bilang, udah Pak, ganti aja Pak Berti, udah ditungguin nih. Saya cuma bilang, acara ini acaranya Tuhan. Dan saya kesini utamanya bukan teman safrai. Saya kesini hari ini acaranya bukan makan di grill. Saya kesini acaranya melayani ibadah, doa dan puasa. Amin. Kalau yang mau tunggu sampai selesai, yang mau tunggu tuh mobil ada, jalan aja. Amin. Untuk hal itu, Hadisya, saya harus tegas. Amin. Karena dia ngomel, apa dikotbahin gitu. Makanya lu benar kalau ngomong depan gua khotbahin. Amin. Bisa. Kita mempunyai anugerah dan kasih karunia. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan di hati. Hati ya. Dosa yang paling Tuhan gak suka itu apa? Kesombongan. Hati-hati. Doain buat hamba-hamba Tuhan sekarang yang sedang naik daun ulet kali. Biar Tuhan pakai, tetap jaga hati. Manusia tuh tolonglah. Ya, kita harus berdoa ya untuk semua hamba-hamba Tuhan yang ada di lingkungan kita. Kan kita tahu ya, siapa yang lagi naik, siapa yang lagi. Itu tuh perlu didoain. Karena waktu belum naik dulu udah sopannya. Begitu udah naik jalannya dagu juga naik.
Pratma di mana ya? Nah itu kenapa? Karena janji Tuhan ada langit. Dia akan angkat kita. Bahkan dia akan bawa kita duduk satu meja, satu hidangan dengan seluruh para pembesar kota dan bangsa. Amin. Amin. Nah, kita yang mengerti hal itu tetap ya, biasanya udah melewati baru ngerti. Amin. Kalau yang belum melewati nggak paham-paham. Nah, untuk itu kita harus terus bantu doa agar mereka tetap eksis, ya. Karena dosa itu bukan cuma sekedar perzinahan. Dosa itu bukan cuma sekedar hutang nggak bayar. Dosa itu bukan cuma sekedar perceraian. Alkitab berkata, segala sesuatu yang baik yang kamu nggak lakukan itu adalah dosa. Haleluya. Amin. Tetapi yang paling dibenci Tuhan adalah dosa kesombongan. Kenapa? Karena sombong gak perlu bayar. Sombong gratis. Amin. Tetapi dia dengan kesombongan itu maka artinya engkau menurunkan Tuhan dari tahta hatimu. Haleluya. Tetapi Anda juga jangan menjadi pribadi orang yang rendah diri. Hidup sebagaimana kita apa adanya. Artinya kita tahu siapa diri kita. Karena hanya Tuhanlah yang kita tinggikan. Dan dia selalu baik di dalam segala keadaan. Daud berkata begini, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan Tuhan, anak cucunya meminta-minta roti. Enggak. Justru sebaliknya, anak cucu orang benar pasti akan menjadi berkat. Haleluya. Amin. Daud juga berkata begini, hal direndahkan atau hal ditinggikan itu bagiku sesuatu yang biasa. Karena pada waktu aku direndahkan, maka aku akan siap menerima promosi dari Tuhan. Pada waktu aku dilecehkan oleh manusia, sesungguhnya aku diterima oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Dan pada waktu aku ditinggikan, aku ngerti ini semua hanya karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Tetaplah rendah hati. Berikan tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Yang diangkat aja minta rendah hati, apalagi yang belum, yang sudah dipromosi aja tetap minta rendah, apalagi yang belum. Nah itu pantas lu ya. Yang kaya aja nggak boleh, apalagi kesombongan itu terjadi pada waktu kita tidak bisa menyadari siapa kita di hadapan Tuhan, siapa kita tentang diri kita. Amin. Saya, anak-anak saya semua, mereka lihat kita, bagaimana Anda bersosialisasi dengan orang. Harus punya respect, harus punya rasa hormat, respect. Saksian dikit, saya kagum juga dengan anak saya. Kemarin di gereja, penggembala biasa pakai clip on. Terus dia kira habisan plester kali apa, Band-Aid. Dia panggil, Efraim, beliin apa itu? Band-Aid gitu. Kabut kok kantong depan cepet, segepok lah biasa. Tuk, anak saya lihat, apa? Begitu lihat dia nggak tungguin, dia langsung lari. Dia langsung lari turun ke bawah. Ada ke Guardian, dia beli, terus dia kasih. Saya tanya, kenapa kamu lari? Ya aku pergi aja. Terus kamu beli? Kamu beli? Pakai uang siapa? Pakai uang aku. Uang kamu dari siapa? Dari papa. Papa uangnya dari siapa? Dari Tuhan. Dia kasih kan Pak Gembala, bukan nyindir dan kami tayang bers. Saya tanya, diganti nama Gembala? Enggak, gitu katanya. Halo, enggak. Begitu, ini apa nih? Band-Aid-nya, udah aja di jalan. Gembala saya juga kacau. Efraim, ini duit? Enggak. Kenapa? Dia menaruh respect yang dalam
terhadap anak saya. Menurut kamu yang respect gimana? Gembala harus gantiin duitnya atau enggak? Karena udah dengar gue ngomong kan. Amin. Pada waktu kamu respect sama orang, dia memberikan respect. Dia nggak langsung ngecilin tuh. Fran berapa duit nih? Opa kenapa tadi lari aja? Emang opa nggak sanggup belinya? Jangan kenapa beli emang? Ini opa kasih, gue tambahin. Coba, nggak gitu. Dia berikan respect. Bahkan setelah tutup, baru dia ngomong begini. Jack, pemuda dong kita buat ibadah di sini. Ibadah pemuda dong kita buat. Saya cuma bilang, Pak, jam ibadah di sini kan bukan 11, 1, 3, 5. Mau taruh di mana pemuda? Kita buat lagi yang jam 7. Katanya gitu sama kita. Gak tepuk tangan. Kita buat lagi yang jam 7 katanya begitu. Ini kan pemuda-pemuda ada. Ayo nih, contoh ini bokap lu gitu katanya. Oh iyalah bos. Kita mah orang tua sekarang nyindir dia. Kita mau orang tua bos kasih punggung buat anak kita pada jalan. Haleluya. Begitu dilihat gitu belakang lihat dia. Haleluya. Amin. Kita orang tua harus kasih punggung agar anak kita bisa berjalan dengan benar. Berikan kemuliaan bagi dia. Haleluya. Punya rasa hormat dan respect. Anak saya gak bilang begini. Ya asik lu, gue disuruh opah beli, pasti gue dapat upah nih. Gak gitu ya. Seperti itu juga kita dengan Tuhan. Amin. Saya melayani datang ke tempat ini karena kasih. Saya nyebut jemaat dan umat Tuhan yang lebih muda dari saya, kadang-kadang sayang, saya anggap semua tuh anak. Anak semua di dalam Tuhan. Hanya anak-anak saya sama istri. Bagaimana hati saya sama anak? Seperti itu hati Bapak kepada kita. Dan saya melayani di tempat ini nggak nyari upah, uang bensin mah kudu kali ya. Amin. Amin. Tanya geli banget ini. Nggak nyari upah, enggak. Aduh, upah saya nggak terukur. Saya lagi bawa aja ke debuk jatuh tuh duit, haleluya. Amin. Kerja aja. Kenapa? Respect. Respect yang dalam. Itu yang Tuhan mau kepada kita. Sehingga kita gak lagi cari respect dari manusia. Sebaliknya kita mempunyai respect dan sikap yang benar kepada kita sesama manusia. Selanjutnya, karena kita, apa kata ayat 10? Karena kita ini buatan Allah, made in heaven. Diciptakan. Artinya apa? Diberikan sebuah hidup yang baru. Dari yang tidak ada menjadi ada, saudara. Dalam Kristus Yesus tuh. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Wow. Buat saya, isi doa saya waktu bertobat, saya cuma minta Tuhan, jadikan saya orang baik. Karena di sepanjang musim hidup saya sebelum ketemu Tuhan, tidak ada satupun yang baik yang saya bisa kerjakan. Jangankan untuk orang lain, untuk diri sendiri aja nggak bisa baik. Kalau saya nipu, sesungguhnya diri saya yang saya nipu. Kalau saya ngerokok, sesungguhnya baik tubuh saya sendirilah yang saya jahati. Jika saya minum minuman keras yang beralkohol, sesungguhnya tubuh saya sendirilah yang saya jahat. Saya melakukan perilaku-perilaku seksual menyimpang, sesungguhnya saya berdosa terhadap tubuh saya sendiri. Jadi jangankan yang baik untuk orang lain, baik untuk diri sendiri saja nggak bisa. Untuk itulah saya berdoa.
menjadikan saya orang baik. Tetapi dia sanggup mampu memberikan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan. Seperti yang ternyata oleh kuasanya yang dilimpahkan kepada kita. Dia bukan cuma sekedar menjadikan saya orang baik. Karena baik belum tentu benar. Amin. Tapi benar hasilnya pasti baik. Walaupun perlu proses untuk orang bisa memahami bahwa benar itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Tetapi tetap kita hidup di dalam kebenaran. Dan sekarang Tuhan telah membenarkan hidup ini. Nah, setelah dia membenarkan, maka untuk melakukan pekerjaan yang dipersiapkan Allah sebelumnya, ternyata bisa dibayangin ya, dari suatu yang hidupnya hancur seperti itu, preman, pecandu narkoba, keluar masuk kantor polisi, penjara, najis, pencabul hidupnya, ya, pelaku kriminalitas. Ternyata itu semua sekarang kalau saya lihat, saya sekarang boleh menjadi seorang hamba Tuhan. Ternyata sesungguhnya pekerjaan saya ini sebagai hamba Tuhan, dia telah mempersiapkan dari sebelum saya hadir ke dalam dunia. Amin. Itu pekerjaan yang baik. Yang baik apa yang baik? Pekerjaan yang baik tiada lagi melayani yang benar. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya ada di dalam rancangan dan rencana Tuhan yang sempurna. Apa sih hukum yang Tuhan tetapkan dan terapkan di dalam hidup kita? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, ternyata pekerjaan baik yang dia persiapkan dan ia mau supaya kita hidup di dalamnya, kita harus mengasihi diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita berharga, kita mulia. Tuhan mengasihi kita. Mengasihi diri kita sendiri artinya apa? Kita harus menerima akan keberadaan kita. Kita ini ciptaan Tuhan. Terima keadaan kita dulu. Ya, jangan side effect dari kehidupan dosa. Enggak dulu. Terima dulu kita. Betul? Tuhan itu baik. Nah, pada waktu kita mengasihi diri dan kita bisa menerima diri kita sendiri, ini nih dampaknya. Dia mau agar kita hidup di dalamnya. Sebagaimana prinsip dalam hidup saya. Kasih Tuhan sesama itu identik dengan mengasihi diri sendiri. Penerapannya nggak ada lagi lain. Layanilah Tuhan. Bagaimana caranya melayani Tuhan? Izinkan firman-Nya. Terus masuk di dalam hidup kita. Kita harus punya special time, waktu yang khusus, yang menjadi prioritas agar terus terjadi penanaman firman itu di dalam hidup kita. Baca, ngerti gak ngerti, you baca aja udah diberkati, apalagi you ngerti. Haleluya, amin. Setelah itu lihat yang kedua, layanilah sesamamu manusia. Kasihilah sesamamu manusia. Dengan cara bagaimana? Tuhan terapkan dalam hidup saya. Dari mulai angkatin alat sound system 2,5 tahun. Teman-teman hina, preman jagoan sadar di gereja jadi kuli panggul ngangkatin alat. Orang baik ngomong, siapa yang ngangkatin alat? Jeki, ayo kumpulin pendoa syafaat. Kenapa? Kita doain supaya alatnya nyampe ke gereja. Kenapa? Kan dia mantan preman, udah bertobat bener belum tuh? Jangan-jangan ntar alat mampir ke pasar Poncol gitu katanya. Tuh, peduli. Saya angkatin alat. Dan Tuhan berikan pemahaman buat saya. Yang kamu kerjakan adalah sebuah pekerjaan agar terjadinya, terselenggaranya
peribadahan, saudara. Haleluya, amin. Dan peribadahan itu untuk menghadirkan jemaat dan umat Tuhan datang dan beribadah, dan Tuhan hadir memberkati mereka semua. Wow, tidak ada persungutan. Saya kerjakan dengan segenap hati, bukan untuk manusia, untuk Tuhan. Aduh, gak sebanding yang saya kerjakan sebagai ngangkatin alat dibandingkan dengan anugerah dan keselamatan yang diberikan kepada saya. Orang lain gak mau merasa terhina, gue ambil tuh. Saya kerjain. Karena saya tidak mengerjakannya untuk manusia, saya mengerjakannya untuk Tuhan. Pak, kalau Anda mengasihi istri, Anda sedang melakukannya untuk Tuhan. Bu, giliran Bu, Pak Jeki penekannya kenceng banget, curhat kali. Bu, tunduk terhadap suami. Itu kamu lakukan untuk Tuhan. Haleluya. Yang sudah mengasihi, taati dia. Nanti dampaknya untuk kamu sendiri, bukan untuk Tuhan, untuk kamu sendiri. Anak-anak, patuh, taat, dan hormat kepada kedua orang tuamu. Kamu lakukan itu hanya untuk Tuhan. Amin. Supaya kamu berbahagia dan banyak orang tua kok gak benar urusan dia, gak benar urusan lo, taat dan baik aja sama orang tua. Amin. Orang tua kaya aja kunjungan tiap bulan. Orang tua miskin dengar telepon aja udah kayak debt collector yang datang. Gak boleh. Orang tua kaya store muka, mak. Orang tua miskin, kita yang harus store, nggak perlu tunggu didatangin oleh debt collector. Diam, saya senang karena mikir. Aminnya juga berat karena belum dilakukan. Ayo saya teguhkan sekali lagi. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan. Saya ngangkatin alat, lakukan untuk Tuhan. Tuh akhirnya sampai juga tuh. Tujuannya apa? Agar penyelenggara peribadahan boleh ada. Tujuannya apa? Agar saudara datang kepada Tuhan. Tujuannya apa? Tuhan hadir, menjamah, melawat dan memberkati saudara. Haleluya. Amin. Dan itu tanpa pamrih. Ya, tadi saya katakan, bukan karena uang, bukan karena upah. Upah sih kan. Saya dapat istri udah upah yang besar. Saya dapat 2 anak laki udah upah yang besar, saudara. Saya punya pelayanan udah upah yang besar. Segalanya, semuanya, nggak mikirin kalau untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Amin. Dan hari ini masih belum selesai. Apakah selesai? Disini enggak tuh. Mungkin masih ada, sekarang udah 61 nih, Bapak udah 72 tuh, luar biasa, masih sehat. Berarti gue bisa lihat dia 72 sehat tuh. Ya kan? Haleluya. Amin. Mungkin 61, mungkin masih 1 putaran lagi. 1 putaran saya berapa ya? Oke, hitung-hitung 15 tahun. Berarti kan tinggal 15 tahun lagi tuh. Nanti kalau Tuhan ambil 15 tahun kemudian, mungkin saya usianya, bukan mungkin, berarti 76 tahun. Kalau memang 1 putaran sudah selesai, nggak masalah. Yang penting di putaran terakhir harus lebih efektif. Harus lebih membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Untuk itu nggak ada lagi lain, agar Tuhan pakai kita. Amin. Bukan kitanya, dia semakin besar, kita semakin kecil. Dan puji Tuhan, Tuhan buka jalan. Dan tahun ini saya masuk sekolah lagi, masuk college lagi, belajar lagi, 1 tahun, belajar lagi. Yang menerima dia bilang, Om Jeki mau sekolah lagi. Iyalah, ini udah ubanan. Iyalah, sekolah lagi. Oh iya dong, sekolah dong. Wah, dia bilang salut dia, udah segitunya masih mau sekolah. Coba lihat. Jadi tepuk tangan aja. Sekolah lagi, saudara. Kali ini bukan cuma saya sendiri, sama istri sekolah lagi. Kita masuk lagi di college ya, setahun harus belajar. Berapa biayanya? 18 juta tuh. 1 orang. 2 berapa? 36 juta. Mahal atau murah? Murah lah. S3 minimal berapa? 50 juta minimal. Kita program cuma S1
36 juta, mahal atau murah? Murah lah. Kenapa? Karena kita bayarnya cuma 500.000 setiap bulan berdua. Jadi berapa? 6 juta cuman. Halo, cuma 6 juta yang kami bayar. Supaya apa? Punya tanggung jawab. Selebihnya siapa? Tuhan yang bayarin. Berikan tepuk tangan. Dan saya percaya selama 1 tahun itu memperlengkapi saya lebih lagi, agar saya semakin mempelajari lebih lagi. Tujuannya gak ada lagi lain, agar saya melayani lebih lagi. Sebab Tuhan hanya disenangkan dengan perbuatan-perbuatan tangannya. Perbuatan tangannya gak ada lagi lain, yaitu saudara, jiwa-jiwa yang dapat diperoleh kembali. Dan melalui saudara, banyak jiwa boleh menerima anugerah dan diselamatkan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Selesai juga 2 sesi. Semua hanya anugerahnya. Bila kita dipakainya, semua anugerahnya. Setelah kita dipakainya, semua karena anugerahnya diberikannya banyak kita, semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Jiwaku adalah bersamamu, tak pernah kau lakukan kasihmu. Bersamamu Bapa, ku
terima kasih untuk sebuah kepastian masa depan yang penuh pengharapan yang telah Tuhan kerjakan di dalam Yesus bagi kami. Di dalam Yesus kami melihat Engkau, dan di dalam Yesus hidup kami diubahkan, dan di dalam Yesus kami menerima sebuah kepastian untuk waktu yang akan datang. Sehingga aku berdoa, biarlah kiranya segala kekhawatiranmu kau serahkan kepada Tuhan, sebab tidak selamanya orang benar dibiarkan goyah oleh Tuhan. Jadikanlah Yesus titik dari seluruh usaha pencarian yang ada di dalam hatimu, sebab Yesuslah yang diperuntukkan bagi setiap hati kita. Dan untuk itu biarlah kiranya firman yang kita dengar boleh menjadi pemicu agar iman itu tumbuh di dalam hati saudara. Dan dengan iman itu Anda meraih anugerah dan kasih karunia yang Tuhan peruntukkan buat saudara. Dosamu dihapuskan, hidupmu diperbaharui, dan surga menjadi bagian dalam hidupmu. Dan di sepanjang hidupmu di dalam dunia, sekali-kali Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Sekali-kali Tuhan tidak akan pernah menterlantarkan engkau. Dia Tuhan penjaga, Dia Tuhan pemelihara, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikianlah juga Tuhan sayang kepada setiap kita. Pada waktu engkau sedih, Tuhan yang memberikan penghiburan. Pada waktu engkau sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Pada waktu datang serangan kuasa gelap, dalam nama Yesuslah yang melepaskan dan memerdekakan kita. Pada waktu engkau kesulitan ekonomi dan keuangan, Tuhan membukakan pintu berkat atasmu. Pada waktu engkau ingin melihat anak-anakmu bertumbuh di dalam Tuhan, dan engkau akan melihat karya sesuatu yang mungkin kau nggak ngerti, yang mungkin bukan engkau yang mengajarkan, tetapi Tuhanlah yang mengajarkan itu kepada anak-anak kita. Kita bersyukur, kita berterima kasih. Sebab itu semoga kasih Tuhan, mari datang kepada Dia dengan segenap hati. Jangan sia-siakan dan jangan sampai mubazir. Jadi lelahmu meninggalkan seluruh aktivitasmu. Kau datang ke tempat ini berdoa, kau tahan lapar dan haus. Di tempat ini kau berdoa, kau mempunyai kelaparan, kehausan yang melebihi dari hal-hal yang jasmani, yaitu firman Tuhan. Dan sepanjang Anda ada di tempat ini, firman Tuhan disampaikan. Terima itu semua. Terima itu semua. Tertanamlah setiap firman Allah, termaterailah dalam setiap hatimu, memperbaharui pemikiranmu, sehingga kau berpikir sebagaimana Kristus berpikir. Di dalam nama Yesus, aku mematahkan setiap siasat orang, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Aku menawan segala pikiran dan aku menaklukkannya kepada Kristus Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku melepaskan pemikiran Kristus. Biarlah kerendahan hati, kerendahan hati, kerendahan hatimu Tuhan menjadi bagian kami. Haleluya, haleluya. Buat mata kami melihat tentang kebesaran-Mu, buat kami mata melihat tentang kemuliaan-Mu, sehingga kami bisa merendahkan hati kami Tuhan. Kami melihat yang lebih besar, kami melihat kasih-Mu Tuhan,
di hati saya. Dan saya sampaikan kepada saudara, biar dorongan kuasa Roh Kudus inilah yang akan menjadikan, yang menjadi rema dalam hidup saudara. Satu kata Tuhan katakan, pulih dalam nama Yesus. Bilang sama dirimu, pulih dalam nama Yesus. Pulih dalam nama Yesus. Pulih dalam nama Yesus. Rada kasih katakan. Terima kasih Bapak. Kemuliaan aku kembalikan hanyalah bagi-Mu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk rangkaian ibadah baik kemarin maupun hari ini, dari pagi hingga siang hari ini. Semua hanya karena kekuatan dan anugerah Tuhan. Dan menyerahkan sisa waktu buat saudara-saudara yang ada di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Terus berikan kekuatannya bagi setiap pribadi di tempat. Makasih Tuhan. Apa yang kurang sempurna, Engkaulah yang menyempurnakan. Makasih Tuhan. Oh Tuhan, hati saya pada waktu saya mengucap syukur terima kasih, saya bisa terus merasakan hadirat Tuhan. Tuhan mengerti setiap kelaparan kehausan Kau akan hadirat Tuhan. Terus naikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. 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 Jamah umat-Mu di tempat ini Tuhan. Bahkan sebelum mereka berdoa, sebelum mereka menyatakan isi hati mereka, Engkau telah tahu Tuhan. Dan sebab itu kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih Tuhan. Hadir-Mu senantiasa menyertai kami, memulihkan kami, mengarahkan kami. Haleluya. Bermaterailah ucapan syukur senantiasa di hatimu, sehingga hadirat Tuhan yang kau alami dan rasakan di tempat ini secara bersama menjadi hadirat Tuhan yang selalu menyertai engkau dimanapun engkau berada. Apa yang kami ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di surga. Apa yang kami nyatakan benar yaitu Yesus Tuhan dan firman-Nya, maka benarlah di bumi. Pada waktu kami nyatakan salah sesuatu yang berdosa, maka salahlah di surga. Dan kami hidup di dalam kebenaran. Di dalam nama Yesus, berkati Pak Alex bersama dengan seluruh keluarga. Usaha pekerja, Tuhan memberkati. Rekan seluruh tim pengembalaan yang ada, dan semua rekan-rekan teman-teman hamba Tuhan yang ambil bagian, Tuhan memberkati. Gembala sidang kami, Tuhan Yesus memberkati. Gereja di mana kami bertumbuh, Tuhan Yesus memberkati. Keluarga kami, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Jemaat dan umat Tuhan, arahkan hati dan pikiran dan terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Tercurahlah kiranya segala berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan senantiasa menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, anugerah, kasih karunia
dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang Maha Sempurna, serta penyertaan, perlindungan, pemeliharaan dan penghiburan daripada kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua dari saat sekarang ini hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya. Amin.